evolusi Darwin itu sebenarnya teorinya kan dari Wallace dari Wallace sebenarnya. Begitu cantiknya itu di sana. Ada burung-burung yang tidak ada di dunia tempat lain. Ada tanaman juga di sana, sehingga itu memberikan satu inspirasi sebenarnya kepada banyak ilmuwan untuk meneliti itu. Dan itu dihancurkan secara barbar kalau saya bilang. Kalau kemarahan kita udah sampai memuncak itu, ini seperti orang tidak sekolah ya. Tapi kan untuk masalah misalnya kayak masalah Aceh kemarin, 2 pulau tersebut, 4 pulau tersebut, kemudian ada pulau-pulau di Raja Ampat tersebut. Itu begitu mudah kemudian meledak, tapi kemudian ditangani pemerintah, apakah itu menyembuhkan ataukah itu hanya sekedar sementara aja, Bu, kalau menurut Ibu? Repotnya atau sedihnya atau tragisnya, tata kelola pemerintahan di kita itu, kita menganut lebih banyak menerapkan prinsip-prinsip kontinentalisme gitu. Pelago Club yang dipimpin oleh Ibu Angelina Patiasina. Sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yang cukup penting untuk kita ajak berdiskusi tentang bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia Timur. Bersama kita saat ini adalah Pak Yan Sopa Heluwakan, seorang pakar ilmu kebumian yang sudah aktif di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak tahun 1976. Selamat sore Pak Yan. Selamat sore. Apa kabar? Baik, terima kasih. Ya. Sehat. Selamat sore Bu Enji. Selamat sore. Sehat-sehat ya Bu ya? Sehat. Ya, kita harap diskusi-diskusi kita sebelumnya bermanfaat buat masyarakat kita, khususnya di Indonesia Timur, dan bisa bermanfaat buat Indonesia secara keseluruhan. Bu Enji, sampai hari ini kita bisa melihat berbagai macam masalah yang nggak bisa diselesaikan baik secara nasional maupun juga oleh kita, orang-orang Indonesia Timur yang ada di berbagai macam pulau di Indonesia Timur, khususnya di bidang sumber daya alam. Menurut Bu Enji, sebetulnya masalah yang paling pokok itu apa? Sehingga kita tidak pernah bisa keluar dari semua masalah yang hingga saat ini terus membelit dari soal pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia Timur. Persoalan hak-hak masyarakat, soal pengelolaan atau eksploitasi alam, kerusakan lingkungan hidup, pemanfaatan migas, kemudian tambang, dan lain-lain. Sampai saat ini selalu muncul menjadi masalah di tingkatan nasional, tapi hilang begitu saja tanpa tahu bagaimana jalan keluarnya. Menurut Bu Angelina bagaimana? Kita melihat terlebih dahulu beberapa masalah yang ada ya baru minggu lalu sebenarnya ya. Itu seperti di Aceh, 4 pulau itu. Yang bukan diperebutkan, itu sebenarnya milik Aceh, tetapi kemudian dikatakan itu milik dari Tapanuli Tengah. Nah, itu saja kalau saya kira siapapun yang di belakang itu, ini sangat abai. Dia mengabaikan apa yang dialami oleh Aceh selama berpuluh tahun. Kita harus lihat kondisi seperti Aceh, seperti Papua, dan juga seperti Maluku. Ini adalah 3 daerah yang sebenarnya mengalami luka-luka. Luka di dalam sejarah dia. Yang sampai sekarang juga belum sembuh mungkin ya. Sampai sekarang belum sembuh. Sehingga terkutik sedikit saja, ini kemudian meledak. Persis kita melihat minggu kemarin pada saat 4 pulau itu kemudian menjadi viral di mana-mana dan memancing kemarahan masyarakat Aceh sedemikian besarnya sehingga gubernur juga turun tangan dan karena saya mengerti sekali bagaimana orang Aceh itu sebenarnya kemarahannya sudah memuncak. Ini karena luka yang mereka alami itu yang sudah berpuluh tahun. Ya seperti yang kalau kita kembali lagi apa sebabnya waktu itu GAM terjadi, itu kan juga karena
pembagian hasil juga kan karena gas. Dan kemudian oleh Teku di Hasan Tiro itu kemudian mendirikan GAM. Nah ini kan harus kita perhatikan juga. Terus kemudian kita lihat juga Raja Ampat di Papua. Papua ini juga sama sebenarnya. Masih ada luka yang sampai hari ini belum sembuh. Sehingga ya kita mulai dari New York Agreement saja. Yang menurut mereka ini semuanya tidak adil terhadap Papua. Dan kemudian banyak hal seperti Freeport dan juga kemudian Raja Ampat ini puncaknya. Dikeruk sedemikian rupa tanpa mereka mendapat apa-apa dan juga izinnya tidak ketahuan. Ini saya kira ini pengabaian yang luar biasa dari pemerintah pusat terhadap daerah-daerah. Sebenarnya semua daerah mengalami hampir yang sama, tetapi dua daerah ini dan Maluku juga. Kalau Maluku sampai sekarang, ya kalau kita lihat Bula itu kan pengabaian yang luar biasa. Tidak ada bagi hasil sampai hari ini. Nah, demikian juga seperti di Papua. Nah, tiga daerah ini yang sebenarnya harus pemerintah pusat harus sangat hati-hati. Karena ini ada luka lama. Dan luka lama ini kalau kita lihat lagi, tadi sebelum diskusi kita mulai, kita sudah berbincang-bincang. Aceh ini sudah ada sebelum Republik Indonesia ada. Tapi Maluku juga demikian. Sama, sudah ada sebelum Republik Indonesia ini ada. Nah, saya kira ini yang pemerintah pusat harus kemudian memberikan perlakuan khusus terhadap kawasan timur, terutama ya. Ya, Ibu mengatakan ini luka lama. Kalau luka itu kan jalan keluarnya adalah penyembuhan total sehingga nggak akan muncul lagi masalah. Sehingga sudah bisa ada kebangkitan, udah ada pembangunan, udah ada perbaikan yang lebih signifikan. Tapi ini sepertinya luka ini tidak pernah sembuh, dibiarin, kemudian suatu saat nanti ada lagi yang mengganggu, dia terbuka lagi dan menyakiti lagi. Tapi kan untuk masalah misalnya kayak masalah Aceh kemarin, 2 pulau tersebut, 4 pulau tersebut, kemudian ada pulau-pulau di Raja Ampat tersebut. Itu begitu mudah kemudian meledak, tapi kemudian ditangani pemerintah, apakah itu menyembuhkan ataukah itu hanya sekedar sementara aja, Bu, kalau menurut Ibu? Itu tidak menyembuhkan. Itu tidak menyembuhkan, tapi untuk seperti aspirin aja. Kita sakit kepala dikasih aspirin dia sembuh, tetapi penyakit yang sebenarnya apa gitu itu ya tidak sembuh dengan obat anti sakit itu kan aspirin itu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Apa yang menjadi masalah utama? Bisa muncul suatu saat hilang, muncul suatu saat hilang. Itu kira-kira bagaimana, Bu? Apa yang salah dari semuanya ini? MOU Helsinki itu jelas sekali sebenarnya mengatakan beberapa hak Aceh. Tetapi ini kan tidak semuanya dilaksanakan kemudiannya. Dan kita juga tahu 4 pulau itu apa. Walaupun kemudian itu dibantah lagi bahwa tidak, di situ tidak ada gas, tapi ya saya kira semua geologis tahulah itu. Itu kan namanya alurnya kan, alur minyak, alur gas itu dia tuh jalan itu, satu alur. Nah, ini ini yang menjadi kemarahan-kemarahan juga dari masyarakat Aceh. Saya tuh kalau kita balik lagi di tahun-tahun 68-69 pertama kali saya bersentuhan dengan orang Aceh, boleh dikatakan itu zamannya dari masih ada DITII yang pernah di sini juga saya kemukakan bagaimana kemudian ada beberapa laskar dari DITII itu masuk ke Permina saat itu. Nah, saya berkenalan pertama kali di situ. Itu terasa betul, kemarahan mereka itu masih terasa.
kepada siapa saya nggak tahu karena saya nggak ngerti bahasanya. Dan di situ yang saya lihat pertama kali ada orang sholat tapi AK-47 di samping kanan. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Itu daerahnya dari mana, Bu? Rantau. Oh, di Rantau Prapat atau Bukan, di Rantau. Itu Di Sumatera. Aceh. Itu di udah masuk Aceh itu. Masuk Aceh, iya. Itu saya lihat gitu sebagai anak kecil. Tahun saya berapa, bilang, Bu? Ya maaf. itu 68, 69 begitu. Kok 68, 58, 59. Dan di situ saya berpikir ya tapi sambil bermain gitu saya berpikir oh ini mereka marah. Lain dengan ex pasukan dari PRRI beda. Mereka itu agak lebih ceria walaupun dia berbahasa dialek Padang tapi saya mengerti gitu. Mereka bercerita bagaimana oh hebat sekali ada helikopter Amerika menurunkan barang-barang, bantuan kaleng, makanan segala macam itu berbeda. Nah, dan itu yang harus kita harus pemerintah pusat itu pemimpinnya maksud saya pejabatnya benar-benar harus memperhatikan. Demikian juga Papua sama. Di Papua tuh tahun 67 saya sampai di situ. Bagaimana, Bu? Itu saya dibawa oleh orang tua, oleh ayah saya ke sana untuk meninjau. Waktu itu ada Pertamina juga di Sorong pertama kali itu. Sama, mereka tuh hidupnya sebelumnya sebenarnya sudah sekarang begini. Ada di situ yang namanya supermarket yang lebih bagus dari Jakarta tahun 67 ya. Tahun 60-an ya. Ya. Itu lebih modern, kemudian tempatnya nggak modern kayak Bangsal aja, tetapi produk-produknya itu luar biasa bagusnya. Sehingga kami minta izin, kakak saya dan saya minta izin ke ayah saya untuk kami mau lihat-lihat. Di kota mana, Bu? Maaf. Sorong. Di Sorong ya. Ayah saya mengatakan boleh tapi tidak boleh beli, tidak boleh ambil. Kami nggak ngerti. Tapi ya karena itu ya kami lihat dan memang bagus-bagus barang-barangnya. Ada minyak wangi, ada pakaian dalam yang bagus-bagus. Apa yang terjadi? Istri-istri pejabat dari Jakarta itu saya nggak tahu itu siapa. Itu mengosongkan itu. Oh, artinya dia borong semua. Diborong habis. Dan saya lihat masyarakat ya, yang menjaga toko itu juga orang Papua dan mereka melihat dengan pandangan mata sangat marah. Yang kecil-kecil begini kan itu sebenarnya kita sudah tahu kemarahan ini. Itu tahun 67. 69 kemudian kan New York Agreement kan. Ya. Dan itu pada saat perang itu juga tidak ditaati dengan benar. Nah semua ini kan sebenarnya luka-luka lama. Luka yang masih ada sampai hari ini. Ini diagnosanya belum ketahuan, dikasih obat yang lain aspirin lagi jadi begitu. Maluku sama juga. Jadi kalau bisa kita simpulkan pada hari ini persoalan-persoalan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam yang tidak tidak tepat itu memunculkan kembali luka-luka lama tersebut. Seperti itu kira-kira ya. Pasti. Masalahnya itu adalah soal sumber daya alam. Pasti. Karena kami memang 3 daerah ini memang kaya sumber daya alam. Aceh gas, minyak, pasti dia kaya sekali. Saya pernah di situ kan, jadi tahu. Dan kemudian Papua juga sangat kaya. Jadi harus diketahui pada saat Pertamina itu pertama kali masuk ke sana, itu tengah malam saya masih melihat ayah saya itu buka peta semua itu, dan itu semua minyak-minyak yang cuma ditutup oleh Belanda atau Jepang, saya nggak tahu, ditutup begitu aja. Begitu banyak. Begitu banyak yang sebenarnya. Sudah dikelola oleh Belanda terus sudah. ditutup. Nah Maluku juga sama sebenarnya. Di Maluku tuh hampir sama. Baik, Pak Yan, mungkin Bapak bisa tolong jelasan pada publik, pada kami penonton ini, kira-kira bagaimana sih sebetulnya tata kelola sumber daya alam selama ini berlangsung? Apakah sudah semestinya atau apa yang menjadi masalah sehingga ini selalu menjadi masalah antara pusat dan daerah? Kira-kira gimana, Pak? Iya, terima kasih Bung Matt. Ini berangkat dari tadi penjelasan Ibu Angelina. Pada dasarnya penyebabnya itu adalah trauma dari
katakanlah masalah Aceh, Papua, Maluku terhadap kolonialisme dan sentralisasi. Kolonialisme dan sentralisasi. Ya, Bisa jadi tolong Pak jelasin? itu kan sesungguhnya kan ya baik Aceh maupun Papua dan pun Maluku dan sebagainya dan wilayah-wilayah lain kan memang kita pernah mengalami masa-masa getir seperti itu ya dengan kolonisasi, dan di dalam kolonialisme itu ada masuk di dalamnya adalah katakanlah perampasan atau mungkin pengambil alihan sumber daya alam kan pasti begitu ya. Di masa kolonialisme. Iya, katakan Ya, demikian ya. Dan sumber daya alam itu kan pada akhirnya kan berkaitan dengan lahan. Baik itu darat maupun di laut kan begitu. Dan lahan itu sebelum ada Indonesia ada urusannya dengan tanah ulayat, adat dan sebagainya. Dan kemudian Indonesia merdeka ya, kerajaan-kerajaan, kesultanan dan sebagainya secara sukarela dan berdasarkan nasionalisme Indonesia dan sebagainya bergabung dengan ini. Itu satu. Kedua adalah mungkin janji-janji sejarah yang belum terpenuhi gitu. Karena pada dasarnya mungkin kita barangkali belum sempat menata secara ideal begitu bagaimana Indonesia ini sesungguhnya, dan sampai sekarang saya pikir kita masih dalam proses in the making gitu ya. Indonesia menjadi Indonesia ini belum selesai. Belum kelar ya. Dan di dalamnya itu tentu saja masuk dalam adalah masalah tata kelola. Dan kemudian ini meneruskan saya kira praktek-praktek yang terjadi di masa katakanlah kolonialisme tadi itu, di mana di situ ada sentralisasi dan sebagainya. Dan kemudian sentralisasi itu berkelindan dengan katakanlah kultur dari sebagian bangsa kita yang sifatnya hierarkial gitu, dan mungkin mengadopsi prinsip-prinsip atau karakteristik dari kebudayaan yang kontinentalistik, yang centralized begitu, yang curiga, yang berbeda dengan katakanlah Indonesia Timur yang pada umumnya kulturnya adalah lebih bahari, lebih maritime, yang egalitarian begitu ya. Dan ada perbedaannya ya? Ada perbedaan mendasar gitu ya. Jadi kontinentalisme ini dengan maritimism ini yang saya pikir ini yang ada di dua-duanya di Indonesia ini. Dan repotnya atau sedihnya atau tragisnya tata kelola pemerintahan di kita itu, kita menganut lebih banyak menerapkan prinsip-prinsip kontinentalisme gitu ya. Baik di dalam tata kelola lahan maupun governance dan sebagainya. Karena apa? Karena sebagian besar dari katakanlah teknokrat dan birokrat kita ini dididik kalau di luar negeri kan negara-negara kontinental. Karena belajar di barat itu yang kontinental. Prinsipnya yang tentu saja itu akhirnya masuklah paham neolib dan sebagainya yang kemarin dikritik oleh Pak Presiden Prabowo di Saint Peter dan sebagainya. Dan itu neolib dan kolonialisme itu sangat bertentangan dengan kebaharian dengan maritime. Itu yang saya kira fundamental yang harus kita pahami. Jadi di dalam maritimisme atau kebaharian ini yang adalah kumpulan dari berbagai macam kelompok-kelompok masyarakat yang secara naluriah melalui perdagangan dan sebagainya kita egalitarian, tidak ada superimposisi, ada hierarki dan sebagainya, yang adalah hubungan saling bermanfaat dan sebagainya. Nah, ini yang saya pikir harus menjadi tata kelola. Katakanlah kita mungkin bisa saja menganut prinsip double track katakanlah gitu ya, di mana barangkali dalam beberapa hal tertentu, beberapa sektor tertentu kita mungkin menganut prinsip-prinsip sentralisme, tetapi pada saat yang bersamaan kita juga harus menganut yang desentralisasi tadi itu. Nah, apalagi kalau kita kemudian berhubungan dengan kawasan Indonesia Timur yang pada dasarnya memang secara kultural dan physically, geographically dan segala macam naturalnya itu adalah memang bahari. Nah, dan itu kan sudah masuk di dalam DNA kultural kita. Nah, itu yang harus disesuaikan prinsip-prinsip tadi itu. Kalau Pak Prabowo di Saint Peter kemarin mengatakan dia akan mengambil nilai-nilai baik dari kapitalisme, nilai-nilai baik dari sosialisme dan sebagainya, mengambil jalan tengah, kenapa enggak juga demikian? Kita ngambil jalan tengah antara kontinentalisme dengan baharian tadi itu, yang pada dasarnya adalah bagaimana menggabungkan secara harmonis prinsip-prinsip sentralisasi dengan desentralisasi. Nah, desentralisasi kita kan baru secara administratif, governance sebagainya, tapi baru secara struktur. Tapi secara kultural kan belum. Dan itulah yang terjadi konflik-konflik itu kan di Aceh, di
Raja Ampat, Papua, dan mungkin nanti di wilayah-wilayah lain, yang kalau ini tidak dibenahi secara prinsip dan masuk di dalam tata kelola perundangan kita, dan termasuk diantaranya adalah sebagian menyangkut sumber daya alam, di mana ada hak-hak ulayat, hak-hak masyarakat segala macam itu masuk di dalam tata kelola dan perundangan dan sebagainya. Sehingga yang dibilang stakeholders oleh kita itu adalah stakeholders terkait dengan ekonomi dan tata kelola. Padahal masyarakat, nature juga bagian dari stakeholder ya. Betul, termasuk burung atau mungkin Alam jasa lah, ternak ya. dan sebagainya. Nah, itu yang saya pikir harus masuk di dalam Pertimbangan dan sebagainya. Saya kira itu yang paling mendasar, dan itu bisa kita terapkan langsung kalau menurut saya, karena kita masih beruntung bahwa secara kultural ini, katakanlah upaya-upaya atau sistem yang penyeragaman yang terjadi katakanlah semasa Orde Baru itu tidak sepenuhnya menghilangkan dasar itu. Nah, sekarang itu justru dibangkitkan, masuk di dalam katakanlah proses dialogis, masalah-masalah sumber daya alam dan sebagainya, sehingga tidak terjadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang paling mudah adalah keruk dan angkut, gitu kan. Itu cara-cara ekonomi yang sangat primitif, itu cara-cara yang orang berdagang, ya, dimulai dengan katakanlah pada zaman sebelum VOC, atau dia hanya cherry picking aja, gitu, hanya mengambil apa yang sudah jadi, lihat harga perbedaan margin, kemudian dijual dari sini sampai ke Venesia dan terus ke Eropa Barat katakanlah. Itu dan kan sampai sekarang masih seperti itu. Begitu kan, begitu Iya. kan, dan dalam hal ini kita beruntung negara tropis, kita punya matahari, punya laut yang subur, jadi tinggal tanam saja, biarkan alam yang memilih, baik kelapa sawit, HTI, dan macam-macam itu. Dan itu kan ekonomi yang paling primitif. Yang tidak menggunakan otak, tidak menggunakan perasaan dan sebagainya. Dan itulah yang terjadi. Apakah itu tambang, apakah itu ikan dan sebagainya. Dan jadi kita harus bergeser dari blessing dari nature ini, bahwa kita subur, ada matahari dan lautnya juga subur dan sebagainya, ke arah yang memang lebih menggunakan tadi empati terhadap nature, empati terhadap sumber daya alam, empati terhadap masyarakat lokal, dan bagaimana nature sudah demikian generous gitu kepada kita. Jadi saya kira prinsip-prinsip besar itu yang mungkin kita harus masuk ke sini, sehingga apalagi kemudian nafsu syahwat menguasai cepat itu kemudian terrefleksi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law dan sebagainya. Itu kan sebenarnya jalan pintas yang dengan berbagai macam eufemisme dan sebagainya. Ini untuk itu dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu merefleksikan tadi neolib yang hadir, yang justru dilahirkan oleh elit-elit kita gitu. Dan saya kira ini masanya untuk Presiden Prabowo dan selanjutnya itu untuk melakukan koreksi besar terhadap kita, karena ya surga di dunia ini cuma Indonesia, begitu kurang lebih seperti itulah. Selama ini kan kurang disoroti bagaimana sumber daya alam di bahari, di laut ya Pak ya. Kalau menurut Bapak, di darat kita udah tahu sedemikian parahnya ya. Sementara di laut juga kita belum tahu bagaimana jalan keluar perbaikan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut. Iya kan? Menurut Bapak bagaimana Pak keadaan sekarang ini di sumber daya alam laut? Ya, saya kira memang belum terlalu rusak, tapi cenderung sedang menuju ke sana. Ya, kan gitu. Contohnya tadi karena kita berpikir darat, kontinentalisme itu darat cara berpikirnya. Jadi walaupun darat itu kecil seperti di Raja Ampat, disikat aja begitu, yaitu dengan dorongan mumpungisme dan tadi rent seeking dan sebagainya kan begitu. Sehingga sedangkan kalau Indonesia Timur yang 70% merupakan 70% dari wilayah Indonesia dan penduduknya 80-an juta dan sebagainya, tetapi HDI-nya itu termasuk rendah. Tentu kita harus dorong itu jangan dengan prinsip kontinentalisme yang berfokus pada daratan. Justru kita ambil contoh di Maluku ada Pulau Nusa Laut kan begitu. Kan ada laut dan ada nusa begitu. Jadi ya, Nusantara kan berarti ada nusa di antara kan begitu. Jadi kita harus berpikir air dulu, air sebagai faktor nomor satu, karena air itu bukan pelengkap penderita kan begitu. Nah jadi dalam konteks ini kita harus melihat tadi itu dalam bentuk blue economy, ecotourism, dan green technology. Semuanya itu memerlukan brain dan investment. Dan saya kira dengan posisi dunia yang sekarang sedang
mengalami reorientasi, ada emerging power dan sebagainya. Ini kesempatan kalau menurut saya, peluang buat kita khususnya di Indonesia Timur itu untuk menjadi katakanlah middle power dengan mengunggulkan tadi proses-proses dialogis ya, dan juga kekayaan alam kita yang tadi dikelola secara berkelanjutan dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi kita punya matahari, kita punya laut, kita punya daratan yang demikian diverse ya. Indonesia Timur itu Wallacea itu kan wilayah yang sangat highly diverse, biodiversity, geodiversity, ethnodiversity, apalagi yang nggak ada di kita kan begitu. Ya, coral reef itu yang paling tinggi lebih dari 80 genus itu di sekitar Sulawesi misalnya. Karena itu tidak heran coral triangle itu ya gravity point-nya adalah di Indonesia gitu coral. Nah, jadi saya kira itu cuma salah satu cermin aja bagaimana diverse kita, khususnya katakanlah kita ambil coral reef, belum lagi spesies-spesies yang lain, belum lagi minerals dan sebagainya. Jadi ya memang yang paling gampang tambang gitu, tinggal keruk, angkut, selesai gitu. Dan itu merefleksikan tadi itu, membangkitkan seperti yang Ibu Enggelin sampaikan, luka-luka lama itu bangkit. Luka lama apa? Luka lama trauma terhadap kolonialisme, ya penindasan dan sentralisme. Barang diangkut ke Jawa dan sebagainya, salah satu oleh Belanda atau mungkin yang penguasa-penguasa yang lain sebelumnya gitu kan. Jadi saya kira hal-hal yang sangat fundamental ini yang perlu kita koreksi, bahwa katakanlah Indonesia perlu mengambil double track governance tadi itu, dua-duanya kita ambil. Jadi kontinental dan bahari. Iya, nggak bisa single track, nggak bisa cuma desentralisasi saja, nggak bisa juga sentralisasi. Iya, nggak bisa. Karena kondisi fisik geografisnya juga betul. Ada dua hal yang juga dominan ya, betul. Daratan dan lautan ya. Betul. Jadi kalau mau kita gabungkan dengan NKRI harga mati, double track itu juga harga mati begitu. Oh iya. Makasih Pak Yan. Kita kembali ke Bu Angelina. Bu Angelina, data yang menarik ini kan adalah bagaimana pemerintah atau data BPS itu menggambarkan ada kemajuan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat lain yang sekarang sering disoroti adalah Maluku Utara. Ada kebangkitan ekonomi, begitu banyak perusahaan-perusahaan tambang segala macam. Tapi kontrasnya yang dihadapi oleh masyarakat, itu tidak ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat sama sekali. Ini bagaimana ya Bu? Kenapa bisa ada perbedaan antara data dengan yang kenyataan itu? Kepentingan apa yang kemudian, harus kampanye bahwa harus ada data yang ada pertumbuhan segala macam, tapi tidak mencerminkan kenyataan seperti itu. Ini untuk kita menyoroti satu tempat aja loh, misalnya di Maluku Utara. Gimana menurut Ibu? Saya sudah menulis itu berapa tahun yang lalu ya, sudah menyoroti tentang Maluku Utara, pertumbuhannya itu kan tinggi karena nikel. Bahkan Presiden Jokowi sebelumnya itu kan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu yang tertinggi di dunia. Ya sebenarnya kasihan sekali gitu bahwa pembantu-pembantu presiden ini tidak memberikan data yang benar. Karena tepat pada tahun itu juga 2023 November, Guyana itu pertumbuhan ekonominya satu negara itu dia 60%. Jadi sangat tinggi. Guyana sendiri itu dia mempunyai satu trauma terhadap Venezuela. Sama-sama dari minyak kan. Menjadi tiba-tiba Guyana yang negara yang miskin, negara yang ya hampir tidak dipandang di dunia lah gitu, karena penemuan tahun 2015 Exxon itu menemukan ladang minyak di laut di depannya Guyana, sangat besar itu. Nah dari situ mereka kemudian bisa memacu pertumbuhannya. Tetapi mereka juga sadar karena melihat Venezuela yang sebenarnya dari tahun 1940-an gitu sudah menjadi negara yang sangat kaya karena minyak. Tetapi tahun 2011 gitu ini revenue-nya dari minyak itu menurun jauh sekali. Dan kemudian ya pertumbuhannya juga menjadi sangat kecil dan ekonomi juga kacau balau. Ini sudah menjadi negara gagal dan banyak yang eksodus dari Venezuela karena apa? Korupsi yang sangat tinggi. Kita harus tahu minyak ini
minyak dan gas ini itu cenderung ke arah korupsi. Karena dapatnya gampang, juga nikel. Ini korupsinya tinggi sekali kalau sudah begitu. Dan akibat dari itu yang di Venezuela saya bilang ya, mereka foya-foya hidupnya, tidak memikirkan bagaimana membangun industri-industri turunannya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat di sana, di Venezuela, seperti pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur yang lain, itu tidak difikirkan sama sekali sampai kolaps betul-betul. Nah, itu sama juga sebenarnya seperti di Maluku Utara. Pertumbuhan tinggi itu tidak menjamin bahwa masyarakat itu bisa menikmatinya juga. Jangan salah. Ini tidak menjamin satu kesejahteraan. Bagaimana bisa begitu, Bu? Apa yang menjadi penyebab tidak ada pertumbuhan ekonomi di masyarakat, padahal pertumbuhan ekonomi secara umumnya naik? Sekarang siapa dulu yang investornya siapa di situ? Kan Cina. Ya. Kebanyakan perusahaan Tiongkok dan juga perusahaan dari Jakarta. Ya. Itu. Dan kalau dia sistemnya ekstraktif begitu, keruk, bawa, jual, di mana bisa di Cina, bisa di mana. Apa yang tersisa untuk masyarakat di sana? Untuk masyarakat di Maluku Utara. Kecuali kalau itu diambil dan kemudian dibuat industri-industri rakyat di sana. Sekarang begini, seperti di Guyana lagi, mereka itu mencontoh betul-betul bagaimana social welfare fund yang dari Norwegia. Yeah. Mereka betul-betul mencontoh itu. Jadi tidak semua hasil dari minyak yang ada di Norway itu digunakan saat itu, enggak. Hanya sebagian kecil, sisanya mereka tabung untuk anak cucu di masa depan. Enggak semuanya disedot, enggak semuanya diangkut. Disedot ya, tapi disimpan ya. Iya, mereka kemudian menanam saham di di negara-negara lain. Nah, itu yang saya bilang, dan kemudian dari hasil itu mereka membangun kesehatannya yang baik, kemudian juga pendidikan luar biasa ya, kita bisa baca itulah di Norway. Itu yang dilakukan oleh Guyana. Dan itu pula yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk masyarakat di Maluku Utara. Karena di situ sampai Alfred Russel Wallace itu dia sampai membuat satu Ternate essay namanya. Apa itu, Bu? Ini tentang naturalisme natural ya itu ya. Iya, proses evolusi. Evolusi Darwin itu sebenarnya kan dari Wallace. Dari Wallace sebenarnya. Begitu cantiknya itu di sana. Ada burung-burung yang tidak ada di dunia tempat lain. Ada tanaman juga di sana, sehingga itu memberikan satu inspirasi sebenarnya kepada banyak ilmuwan untuk meneliti itu. Dan itu dihancurkan secara barbar kalau saya bilang. Kalau kemarahan kita udah sampai memuncak itu, ini seperti orang tidak sekolah ya. Kok nggak mengerti gitu bahwa ini ada budaya yang sangat tinggi di situ. Yang pernah ada, yang memberikan satu teori evolusi yang diterapkan di berbagai bidang. Itu sebenarnya Darwin itu. Nah, itu dirusak alamnya begitu saja untuk nikel dan tidak dikembalikan kesejahteraan itu kepada rakyat di Maluku Utara. Jadi dua hal ya, perusakan alam dan rakyat tidak ada mendapatkan kontribusi apa-apa. Enggak ada. Dan itu juga mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu juga. Nah kan di tahun 1070-an, 1970-an, itu memang di Eropa, Amerika terutama, itu yang prinsipnya trickle down effect kalau di ekonomi. Kue dibesarin dulu, nanti pelan-pelan netes ke bawah lah gitu. Ini kan sepertinya begitu. Jadi di pusat dulu dibesarin, nanti ya udah dah. Akan dibagikan ke daerah-daerah. Ke daerah. Iya, tapi ini kan sekarang bagaimana? Dia ambil dari daerah
Untuk kue di pusat dibesarin nggak dibagi lagi. Nggak dikembalikan. Nggak Ada yang kembali dikembalikan. untuk daerah. Ya. Kalau menurut Ibu sendiri, apa kira-kira yang harus dilakukan untuk menghadapi ketidakadilan antara pusat dan daerah seperti sekarang ini, Bu? Kalau sudah terlalu berlarut-larut, sekarang kita merdeka berapa tahun ya? 70-an. 80 tahun. Ini kan mestinya kita belajar lah. Kita refleksi diri lah, kenapa kok masih ada Papua yang bergolak begitu lama. Ada apalagi masa sih kita nggak bercermin gitu. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah sekarang ini. Ya, kita sebenarnya di kawasan timur itu berhak untuk minta perlakuan khusus. Karena semuanya itu memberikan satu, kita punya reason untuk meminta perlakuan khusus itu. Kita pulau-pulau kecil, laut kita begitu besar, dan kekayaan alam kita juga luar biasa. Dulu kan sudah pernah ada di dalam satu Republik Indonesia Serikat kan juga ada. Kita juga punya pembagian lah, ada negara Indonesia Timur dan kemudian ada Republik Indonesia. Ya kita mungkin tidak ke arah situ, tetapi kita minta perlakuan dan pada saat itu diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah, kepada semua daerah sebenarnya. Dan perlakuan khusus ini yang kami minta sebenarnya untuk Maluku. Sekarang contoh aja, dana bagi hasil untuk minyak, untuk gas, untuk yang lain-lain, untuk tambang. Pusat itu kalau dari gas aja dia sekitar 30-70 pusat, 30 daerah gitu. Kalau minyak lebih kecil lagi. Ya kecuali Aceh, karena Aceh ada MOU Helsinki dia sehingga ada penambahan di situ. Nah, tetapi untuk ikan, coba dilihat deh, Undang-Undang Otonomi Daerah pembagiannya itu dana bagi hasil untuk ikan. Itu nanti hasilnya tuh dibagi ke berapa provinsi sekarang. Kalau waktu zaman dulu masih 27 provinsi, sekarang 34 atau lebih ya. 38 sekarang. 38 provinsi. Nah, ikan yang berasal dari Maluku itu dibagi nanti. Itu kan sudah sangat tidak adil. Karena dari mana lagi nanti mereka bisa dapat hasil kekayaan mereka tidak bisa nikmati sendiri. Nah, ada satu pertanyaan diajukan kepada saya pada saat kita wawancara yang sebelumnya, karena saya membandingkan antara Jakarta dan Maluku yang jauh sekali perbedaan APBD-nya gitu. Ya, tapi mereka katakan wilayah Jakarta itu kan, kita di Jakarta ini kan memang wilayahnya juga nggak besar-besar banget kan, kecil. Terus saya bilang jangan lupa PAD pendapatan asli daerah di Jakarta itu tinggi sekali. Kenapa dia tinggi? Ada hotel, ada industri segala macam di sini. Di Maluku kenapa nggak bisa? Nggak bisa. Pariwisata kita juga, siapa yang mau datang ke Maluku? Orang takut. Karena kan stigma. Ada kerusuhan, ada apa. Dan kerusuhan ini kan tidak ditangani dengan benar juga. Sehingga orang mau buat wisata ke Maluku aja takut. Jadi kita memang udah betul-betul kesulitan di situ. Baik Bu, tadi Ibu menyampaikan soal perlakuan khusus itu, kira-kira Ibu bisa kasih gambaran nggak? Bagaimana perlakuan khusus yang Ibu maksudkan? Apakah itu sama seperti idenya Pak Yan, harus ada double track system? Atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa tolong jelaskan perlakuan khususnya itu bagaimana? Sekarang begini, semua ini berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia ya, bahwa 12 mil dari pantai Pulau Jawa, pantai Pulau Sumatera itu sudah bukan milik provinsi mereka masing-masing gitu, tapi milik pemerintah pusat. Nah, di Maluku itu sama 12 mil dari Pulau Ambon itu bukan punya provinsi lagi. Bahkan kalau di kabupaten 4 mil dari pantai udah bukan punya ini lagi. Kabupaten. Padahal ini kan pulau-pulaunya kecil-kecil. Salah satunya
sebagai seorang ekonom, saya berpikirnya pasti ke situ. Salah satunya itu jangan lagi ada batas wilayah yang begitu. Ini kan kayak ZEE aja kan, tapi ZEE di dalam kita. Internal gitu. kita. Jangan Saya pikir dong. itu hanya berlaku untuk kita berhadapan dengan negara lain. Harusnya, Ternyata itu ke dalam juga iya. diberlakukan ya. Kalau untuk pulau-pulau besar itu tidak terasa apanya tuh negatifnya tuh tidak ada. Tetapi kalau untuk pulau-pulau kecil sampai ke NTT juga sama sebenarnya. Bisa Ibu gambarkan nggak apa dampak positifnya kalau itu kemudian tidak ada lagi batas seperti itu? Saya selalu kembali kepada Blok Masela karena itu perjuangan kita dulu ya. Yang tadinya dia 40 mil lepas pantai itu Blok Masela, kemudian kita berjuang untuk dia dia di darat. Ya. Sekarang dia sudah di darat. Ya. Kalau dia di darat semuanya itu dana bagi hasilnya jelas. Kalau di laut lah bukan milik Maluku, Maluku mau minta dana bagi hasil apa? Itu aja satu. Nyata itu memang. Itu nyata sekali. Ya, kita orang Maluku cuma lihat aja dari jauh itu minyak diangkut. Diambil. Seperti apa kata Ibu? Seperti pom bensin aja. Pompa bensin aja. Iya. Iya. Demikian Pak Yan. Menurut Pak Yan bagaimana Pak? Mungkin Bapak bisa menanggapi soal perlakuan khusus tadi Pak. Iya, contoh beberapa tahun yang lalu waktu zaman Gubernur Pak Karel, itu saat itu ada semacam kayak konsorsium provinsi-provinsi bahari. Ada 7 nggak salah. Saya nggak tahu hasil perjuangan mereka seperti apa. Tapi salah satu isu yang pernah diangkat dan waktu itu juga saya terlibat dalam wacana itu, dana bagi hasil itu jangan berdasarkan luas daratan, berdasarkan luasnya lautan. Kenapa demikian Pak? Ya karena kan yang harus kita kelola laut, kan begitu. Kalau cuma daratan kan nggak benar. Artinya dengan prinsip double track tadi itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana pengelolaan wilayah per provinsi. Jangan dibatas-batasi tadi 4 mil, 12 mil dan sebagainya. Itu kan bentuk setengah hati gitu. Satu kaki dikasih, satu kaki diikat kan begitu ya. Jadi itu desentralisasinya yang masih setengah hati. Jadi artinya kembali kepada itu. Bahkan saya bergurau kalau perlu bukan cuma luasnya laut tapi berdasarkan volume laut, saya bilang gitu. Maksudnya volume laut? Ya kan volume air dan sebagainya. Karena kan kita harus mengelola sampai ke dasar laut. Ada ikan, mineral dan sebagainya. Artinya kalau diberi, oke, jangan dikatakan bahwa ini provinsi Maluku Utara belum mampu. Bukan begitu persoalannya. Kalau bisa diberikan ke mana dan kemudian ada tadi misalnya desentralisasi fiskal, hak-hak khusus dan sebagainya, akan mudah kita dikelola. Yang penting bagaimana nanti masalah kontrol, masalah akuntabilitas dan sebagainya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu juga diatur. Tetapi jangan semuanya harus dipikir dari Jakarta dan Jawa atau segala macam. Untuk berbicara mengenai pengembangan Maluku harus datangkan lagi ilmuwan dari Jawa, dari Jogja dan sebagainya. Kan di sana juga bisa mampu. Artinya kalau diberikan kepercayaan seperti itu dan memang pendelegasian tadi wewenang tadi kepada daerah dengan katakan dengan karakteristik tadi itu bisa didefinisikan. Misalnya provinsi kepulauan, saya tidak senang dengan istilah kepulauan karena kepulauan itu kita masih berorientasi pada darat. Provinsi bahari harusnya kan gitu karena laut baru kemudian diantaranya ada darat kan begitu. Jadi sesungguhnya harusnya kita menyebut negara kita bukan negara kepulauan tetapi negara bahari. Karena cara berpikir kita masih darat kalau istilahnya menyebut negara kepulauan. Jadi kembali kepada itu. Provinsi bahari yang 7 katakanlah itu sebagai embrio itu kemudian inilah yang mungkin menjadi embrio buat katakanlah double track satu lagi karena yang dikelola juga bukan cuma daratannya tetapi ada perairan laut yang di dalam batas-batas provinsi. Kenapa di dalam batas provinsi itu kemudian dibatasi lagi ada 4 mil dan 12 mil gitu. Terus sisanya siapa yang mengelola kan begitu. Bahwa memang situ ada pemerintah pusat karena kita NKRI, yes, oke. Tetapi berikan kita kewenangan ya atau kepercayaan untuk ikut mengelola itu. Sampai dengan Weber Deep misalnya siapa yang mengurusin begitu. Padahal di situ tersimpan bukan cuma rahasia tapi mungkin sumber daya alam dan juga mungkin sumber-sumber dari disaster. Dan kalau terjadi disaster, siapa yang menderita kan gitu? Kan lokal tadi gitu. Jadi kita harus berpikir united tetapi juga harus locally juga relevan seperti itu. Nah, saya kira hal-hal seperti itu contoh saja tadi itu bagaimana kita
menerapkan prinsip-prinsip double track tadi itu baik secara governance, secara fiskal, atau secara kebudayaan dan segala macam sehingga terjadilah tadi namanya keadilan itu bukan cuma keadilan ekonomi dalam kata kita bagaimana distribusi dari GDP dan sebagainya, kemudian tadi permasalahan mengenai masalah Maluku Utara itu adalah growth with equity, katakanlah kalau hanya bicara growth saja itu menyesatkan kan begitu. Nah, jadi ada keadilan spasial. Keadilan spasial kita bicara mengenai akses dan infrastruktur, akses dan layanan dasar. Kemudian kita bicara keadilan historis. Kita tentu bicara bagaimana masa lalu kita dan sebagainya, keunikan dari masing-masing wilayah. Lalu keadilan kultural dan sebagainya. Dan berbagai macam keadilan-keadilan tadi itulah yang kemudian diterapkan di dalam prinsip-prinsip governance kita. Masuk di dalam perundangan. Saya kira sekarang bukan cuma masalah penulisan ulang sejarah nasional kita, tapi justru sekarang tata kelola undang-undang otonomi daerah saatnya sekarang untuk katakanlah direvisi atau diimprove gitu sesuai dengan prinsip-prinsip yang sekarang sudah berkembang. Kalau tidak, ini unrest atau keresahan seperti ini akan menjadi embrio dan kemudian bisa saja dikapitalisasi oleh katakanlah negara-negara asing dan sebagainya untuk terus-menerus menjadi problem yang laten. Dan ini jangan diabaikan gitu. Jadi Presiden kan sudah mengingatkan tentang itu ya kan, bagaimana keterlibatan kepentingan negara-negara lain pada Indonesia ini udah berulang-ulang sampai hari ini. Pemerintah juga sedang berupaya semenjak dari zamannya 10 tahunnya Pak Jokowi, ya kan, yang namanya hilirisasi terus dikampanyekan ya. Kira-kira kalau menurut Bapak dan Ibu, Bu Angelina sama Pak Yan, kira-kira hilirisasi ini bisa menjadi jalan keluar dari apa yang kita hadapi ini enggak? Secara nyata kita kan berhadapan dengan satu, luka lama, kedua, tata kelola yang nggak benar. Nah, pemerintah menjawab dengan hilirisasi. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, bagaimana? Mungkin Bu Angelina dulu. Ya, kita ya selain tadi yang kemudian revisi dari Undang-Undang Otonomi Daerah tadi itu yang satu keharusan, tetapi juga kita harus saya harus mengatakan itu bahwa kita tuh mempunyai ras yang berbeda, artinya kita punya kultur yang berbeda juga. Kita ini Melanesia Indonesia ini kan, bahkan Polinesia Indonesia juga. Nah, sehingga kita pasti punya satu kultur yang berbeda juga. Dan kita nggak usah menyebutkan itu hilirisasi, tetapi industri-industri rakyat turunan dari itu memang itu satu keharusan. Tetapi banyak dilema-dilema di situ. Kalau saya sih melihatnya itu lebih kepada sekarang begini, 80 tahun ya kita ini merdeka ya, Indonesia ini merdeka. Sebelumnya itu kan sistem ekonomi kita disebut sistem ekonomi liberal lah, yang warisan dari Belanda. Kita mau masuk ke zamannya waktu Soekarno dulu, kemerdekaan. Dan kemudian kita masuk ke sistem ekonomi terpimpin katanya kan waktu zamannya Bung Karno. Dan kemudian tetapi pada saat itu juga itu kan ada Republik Indonesia Serikat, ada negara Indonesia Timur. Nah, pada saat yang ekonomi terpimpin itu pun, itu kita terpuruk banget ekonominya. Kalau dikatakan waktu ekonomi liberal itu kita cuman dieksploitasi aja gitu, sama waktu ekonomi terpimpin juga kita inflasi kita 600%, jangan salah itu. Nah, itu yang membuat dan kemudian kita masuk ke zaman Orde Baru yang sangat kita mulai membuka diri terhadap investasi asing, yang ada perbaikan katanya kan di situ, kesejahteraan. Tetapi orang lupa. Selalu saya tuh bilang mari kita semuanya sadar, menyadarkan diri kita. Sistem ekonomi Indonesia itu apa sih? Sistem ekonomi Indonesia itu kan dipeributkan sejak dari tahun 1980-an kalau saya rasa. Saya masih umur 33 tahun, saya kerja di satu lembaga yang mengkaji segala macam di Indonesia ini.
Itu Profesor Mubiarto waktu itu belum profesor juga, ekonomi Pancasila itu enggak, sebenarnya sistem ekonomi Indonesia itu, mari kita lihat pasal 33, itulah sebenarnya sistem ekonomi Indonesia. Tapi itu tidak diterapkan, hati-hati loh. Kalau satu sistem ekonomi, dia mengatakan apa di dalam undang-undangnya, itu dalam butiran-butirannya, tetapi realisasinya tidak demikian, dia bisa pecah. Itu kalau kita bicara dalam teori sistem ya. Nah demikian juga dalam prakteknya juga sama. Di kita itu ada undang-undang otonomi daerah, tapi pelaksanaannya bukan otonomi daerah. Bukan, kawasan timur ini they have all the reason untuk mendapatkan perlakuan khusus. Pertama, Pak Yan pasti bisa menerangkan tuh dengan jauh lebih baik ya. Kita punya ras yang Melanesia Indonesia. Terus kemudian pulau-pulau ini, Sulawesi juga kalau nggak salah ya Pak Yan, Maluku, NTT, ini kan bukannya pecahan dari benua seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan kan pecahan dari Asia. Papua pecahan dari Australia. Nah kita ini kan muncul dari laut. Makanya barang-barangnya juga yang di situ, maksudnya itu tanamannya juga ya sangat spesifik. Flora faunanya berbeda dari dua tempat sangat tersebut, spesifik karena dia munculnya dari laut. Nah ini yang spesifikasi khusus yang berikut yang lain juga yang memberikan alasan untuk kita mendapat perlakuan khusus untuk kawasan timur ini. Oke, kalau Papua sudah gitu, tapi ya jangan satu kaki diikat kata Pak Yan tadi, satu kaki diikat, satu kaki dilepas gitu nggak bisa. Betul nggak itu ya Pak Yan? Kita ini dari laut ya munculnya. Iya betul. Gimana Pak Yan? Ya memang salah satu bukti ya, atau yang sering saya sampaikan itu, coral reef kita itu di Indonesia Timur atau sekitar Maluku, Sulawesi dan sebagainya, itu setidaknya dia sudah mampu secara natural bertahan, survive selama 100 juta tahun. Tambang kita juga beda ya, kualitas minyaknya beda ya. Memang berasal dari, ada yang dari Pasifik, ada yang dari Asia, ada yang dari Australia, semua bertemu di Indonesia Timur. Dan salah satu bukti bahwa memang itu proses pertemuan adalah yaitu tadi Pulau Timur masih terus terangkat, ya toh, sampai dengan ke Sanimba dan sebagainya. Contoh bahwa buminya masih aktif. Dan apa itu namanya, sebut aja katakanlah mulai 100 juta tahun yang lalu itu memang belum ada apa-apa. Baru Australia masih di selatan, Indonesia Barat juga baru Kalimantan sepotong. Di antara ini Pasifik dan Indian Ocean itu masih menjadi satu samudra yang luas sekali yang namanya Tethys gitu. Baru kemudian dia perlahan-lahan dia potongan-potongan pulau ini didorong ke utara dan sebagainya, bertemu dan kemudian terangkat sehingga muncullah pulau-pulau itu. Jadi Sulawesi sendiri pun juga ada komponen Asia yaitu Sulawesi Barat, ada komponen Pasifik yaitu Sulawesi Utara, dan ada komponen dari selatan yaitu Sulawesi Tenggara yang sekarang banyak nikelnya dan sebagainya. Ya, itu contoh aja. Jadi kembali kepada poin tadi itu, jadi diversity ini memang adalah anugerah alam, katakanlah anugerah Tuhan buat kita yang untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kembali tadi pada poin hilirisasi, istilah hilirisasi itu menyesatkan. Betul. Ya, gimana? Betul. Karena yang terjadi itu adalah memindahkan katakanlah teknologi somewhere out of Indonesia, dikerjakan sini, menggali sumber daya alam kita, diproses sampai seminimal mungkin sesuai dengan peraturan, dikirim lagi keluar. Sudah jadi baru balik lagi. Yang seharusnya gimana? Harusnya hilirisasi dan huluisasi. Gimana Pak? Bisa tolong jelasin. Jadi diberikan kewajiban di dalam katakanlah TKDN itu adalah kewajiban untuk katakanlah kerjasama research dengan dan pendidikan kepada universitas lokal. Jadi bukan cuma hilirnya saja produknya, tetapi juga ilmunya. Jadi hilirisasi dan huluisasi harus berjalan bersamaan. Yang dulu oleh Profesor Habibie sudah dirintis dengan 9 wahana segala macam, mulai dari akhir dan berakhir di awal, kan gitu kira-kira kan jargonnya. Jadi dimulai dari produk dulu, kemudian sambil ini bertahap kita bergerak ke hulu kepada ilmunya gitu.
Dan sekarang sudah dimungkinkan dilakukan sekaligus. Kenapa smelter-smelter katakanlah Cina dan sebagainya ada di tidak sekaligus kerjasama riset untuk material sains, katakanlah pengolahan tambang dan sebagainya dengan katakanlah Haluleo ini, dengan Universitas di Kendari, dengan di Palu, dengan Sulawesi Selatan dan sebagainya. Begitu juga yang di Halmahera katakanlah dengan Universitas yang di Ternate itu kan. Yeah. Jadi itu harus simultan sehingga dan itu yang tadi. Dan ini bukan hal yang nonsens menurut saya. Kalau kita melihat Jerman saat itu, dia mengeksploitasi batu baranya, tapi batu baranya habis, dia kemudian menjadi raja penguasa dalam teknologi baja kan? Iya, betul. Iya. Jadi dari Dan sumber bertahan daya sampai hari ini. ya, Iya, dari sumber daya alam habis dikonversi menjadi kekuatan dari brain power gitu. Dari natural resource menjadi brain power, dan itu yang keliru. Di kita cuma dibabat habis, brainnya ada di sana. Di sini cuma sampahnya aja kan begitu. Nah, jadi saya kira ini bukan hal yang ajaib atau susah, sederhana sebetulnya. Jadi prinsip-prinsip yang berdikari dan sebagainya itu pasal 33 Undang-Undang Dasar diterapkan di dalam tadi hal-hal yang sifatnya teknokratis, regulation dan sebagainya. Nah, sayangnya memang ya ekonomi kita hanya menjadi bagian katakanlah yang di dalam birokrasi tadi menjadi bagian dari perpanjangan kepentingan dari tadi itu neolib itu. Jadi tidak berbasis. Saya kira masih bukan cukup waktu, masih adalah peluang windows of opportunity itu untuk lakukan koreksi besar buat kita untuk tadi itu agar sisa-sisa sumber daya kita yang ada di laut ini tidak terjadi terulang seperti di Kalimantan yang Kalimantan nggak pernah banjir, sekarang dia kalau banjir bisa 1 bulan, 2 minggu dan sebagainya. Oleh karena memang ya habis hutannya gitu. Nah, Papua juga nggak pernah cerita banjir, sekarang juga ada banjir dan sebagainya. Jadi saya kira itu jangan sampailah gitu. Jadi berpikir dari kontinentalisme menjadi bahari itu. Yang bahari basisnya adalah air kan gitu, laut kan gitu. Karena dengan begitu kita sampai di pantai mau kemana pun juga kita bisa. Tapi kalau di kontinen kita harus melewati tetangga ini, melewati ini, nah, sehingga terjadilah konflik dan sebagainya. Ada Great Wall dan sebagainya. Bu Angelina, jadi kalau misalnya kita sebagai pemerintah saat ini, langkah awal yang harus dilakukan itu apa, Bu? Apakah melakukan revisi Undang-Undang Otonomi Daerah, ataukah melanjutkan yang namanya program hilirisasi yang sekarang sudah berjalan, atau bagaimana, Bu? Atau Ibu punya langkah lain untuk mengatasi masalah luka lama dan kesalahan tata kelola selama ini? Ini banyak sekali yang harus diperbaiki. Langkah pertama kira-kira apa menurut Ibu? Ini untuk untuk kabinetnya Presiden Prabowo nih, dia mendapatkan satu PR yang bukan satu PR. Ini dia menghadapi satu masalah yang sebenarnya sangat berat. Apalagi dia punya mazhab, kita tahulah ke arahnya kemana tuh kita tahu. Dia ingin heavy kepada people. Lebih ke sosialis kan dia ini sebenarnya, atau sosial demokrat, atau kita sebut welfare state segala macam. Tetapi kita ini kan udah kebablasan sebenarnya. Kebablasannya gimana, Bu? Iya, menjadi neolib ini. Yang karena neolib itu udah kelewatan jauh udah kelewatan kita. Jadi untuk mengembalikan nggak bisa begitu saja. Nah, kalau kita berpikir untuk kawasan timur, kalau saya berpikir nomor satu tuh revisi undang-undang otonomi daerah dulu. Itu direvisi dulu. Paling tidak batas wilayah, dan kemudian dana bagi hasilnya juga. Kan ada formulanya itu kan. Formulanya itu kan mengatakan jumlah penduduk dan wilayah dan luas wilayah darat. Itu aja dulu. Kan gampang sebenarnya, nggak sulit. Tapi ini kan political will. Dulu kan pernah ada amandemen undang-undang otonomi daerah. Sekarang juga Pak Prabowo juga bisa melakukan itu dengan political will, dia bisa melakukan itu. Bisa di DPR. Dan pada waktu itu saya bertanya, waktu itu ketua pansusnya malah Alex Litailo itu. Saya tanya, ini gimana? Ini dong dirubah itu. Tapi ternyata tidak dirubah juga. Nah sekarang ini kan kita punya wakil juga lah ya. 8 wakil atau apa gitu yang di sana, ya kasih tugas juga gitu bahwa ini harus dia kawal. Kalau itu bisa direvisi ya lumayan.
Di dalamnya soal batas laut, terus kira-kira apa lagi Bu? Penggunaan pemanfaatan sumber daya alam, terus Terutama itu aja dulu yang sistemik itu batas laut itu ya. ya batas wilayah. Batas wilayah itu. Formula itu aja, formula untuk membuat pembagian anggaran ke daerah. Itu aja dana alokasi umum, dana alokasi khusus ya. itu kan ditentukan di situ. Ya. Itu dan batas wilayah. Ya. Dan kemudian nanti baru dana bagi hasil ikan. Lah, jangan disamaratain semua dong. Ya. Di situ kan penghasilannya ikan. Kan sebelumnya tuh kan saya pernah juga menyinggung tentang tabel input output. Nah, potensi pertumbuhan ekonomi terbesar sebenarnya yang dihasilkan dari input output tabel itu adalah dari sektor perikanan. Tapi kalau kita sudah 4 mil sama 12 mil, apalagi yang kita mau? Kita nggak bisa, nggak punya lagi. Itu. Dan kemudian yang mendorong agar kita mendapat perlakuan khusus tadi. Karena we have all the reason untuk bisa dapat perlakuan khusus itu. Mungkin kita juga perlu merumuskan ya, apa-apa saja isi dari perlakuan khusus yang kita tuntut pada pemerintah pusat supaya betul-betul bisa terukur. Ya lepaskan batas wilayah tadi karena kita pulau-pulau kecil. Ya batas laut aja yang kita punya itu kita besar sekali loh. Mulai dari Maluku Utara sampai ke NTT itu. Lepasin itu. Jadi kita ya memang bisa kekayaan itu bisa punya kita. Dan jangan mencurigai daerah. Mencurigai kan gimana Bu? Mencurigai nanti bisa begini. Jangan. Saya pikir itu karena ada kepentingan mereka berbeda dan kepentingan kita di daerah. Kira-kira gimana Bu? Ya kadang-kadang kalau saya lihat itu kan Sisa-sisa kolonialisme yang kata Pak Yan tadi itu ya kan. Kolonialisme ini adalah keruk, angkat. Sementara kita dapat apa? Iya. Ya mereka nggak pusing soal itu. Tapi karena memang kepalanya demikian ya itu menjadi panutan atau menjadi bimbingan mereka. Iya. Ya, kira-kira menurut Pak Yan, selain yang disampaikan oleh Bu Angelina tadi, kira-kira apa yang pertama kali harus dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo terhadap persoalan yang kita hadapi sekarang ini? Ya, satu itu jelas undang-undang otonomi daerah. Yang kedua, saya kira kan berikan peluang pada daerah untuk membuka kerjasama ya secara luas karena membangun Indonesia Timur ini harus dengan otak, teknologi dan dana besar ya. Dan kita bisa, dan sekarang itu tersedia sekira teknologi. Jadi kita prinsipnya adalah inovasi, holistik ya kan, dan kemudian berpihak kepada environment dan tentu saja masyarakat. Dan satu yang kita perlukan adalah sebetulnya kan infrastruktur dan akses. Infrastruktur itu adalah telekomunikasi, energi, dan akses lah ya. Infrastruktur laut ya. Ini ya. Betul. Nah jadi dan itu karena kita terpisah-pisah, kita jangan berpikir seperti kayak di daratan membangun jalan tol dan sebagainya. Kita yang penting kan sebenarnya kan transportasi itu kan memindahkan orang, bukan memindahkan kendaraan kan begitu. Nah sekarang tersedia misalnya katakanlah kita dengan menggunakan airship dengan VTOL teknologi. Ya jadi yang mengangkut katakanlah 20-30 orang ya dengan airship itu, jadi itu sekaligus bisa menjadi buat logistik untuk kendaraan, termasuk untuk flying hospital misalnya. Pelayanan masyarakat ya. Ya, jadi karena masyarakat kita kan terpisah jauh. Jadi seperti kita kayak Australia sebetulnya. Cuman Australia daratan, kita cuma lautan. Tapi prinsip-prinsip tadi itu yang terpisah jauh-jauh dan sebagainya itu dengan berusaha mempertahankan kondisi ekologis itu tetap seperti itu, tetapi nilai-nilai ekonomi, servis dan layanan jasa itu ditingkatkan. Nah, tuh. Yang kedua, kita konektivitas itu bisa dengan digital teknologi. Sekarang tersedia murah dan sebagainya. Tidak ada semua. Jadi ada quantum education sebagainya, dan itu bisa dilakukan. Tidak sulit sekarang itu. Ya. Kemudian decentralized energy generation. Jadi kita nggak bisa berbasis pada oil and gas. Misalnya dengan hydrogen misalnya. Hydrogen itu bisa diproduksi dimanapun juga. Teknologinya sekarang sudah tersedia. Saya punya kenalan cukup mampu untuk menghasilkan hydrogen di suatu tempat,
memang tahap pertama inilah bisa digunakan untuk mengurangi penggunaan solar misalnya. Sehingga diesel tadi itu katakanlah tadinya 100 liter bisa menggunakan mungkin hanya 50 liter. Tetapi pada saat yang bersamaan dengan kita punya green energy yang cukup berlimpah, baik itu geothermal katakanlah di NTT, di Maluku, itu bisa menghasilkan hydrogen. Hydrogen itu yang kemudian bisa sebagai energy storage, bisa mengenerate energi, dan energi itulah sumber kemakmuran, kan begitu. Jadi prinsipnya decentralized energy, decentralized dari transportation, dan juga decentralized daripada kewenangan tadi itu. Jangan satu kaki dilepas, satu kaki diikat, kan gitu. Jadi it's total. Tentu nanti tinggal justru yang dia hitung itu justru bukan bagaimana dana bagi hasil, tapi dana bagi store begitu barangkali. Kan itu artinya kita yang lebih banyak, kemudian berapa di pusat, dan pusat nggak perlu mengurus semuanya. Mungkin hanya yang tertentu saja, misalnya mungkin fiskal, ekonomi, atau mungkin pertahanan dan sebagainya. Tapi hal-hal lain itu bisa diserahkan kepada daerah dengan tadi dasar berangkat dari revisi katakanlah Undang-Undang Otonomi Daerah. Jadi teknologi, innovation, brain, fun sebenarnya, dan trust sebetulnya. Trust, ya. Dan itu juga dari trust itu muncul tuh bahwa kita tuh tidak bisa berdagang langsung dengan Australia. Itu kita nggak bisa. Ya harus lewat pusat. Lewat pusat, padahal jauh banget kan. Kalau kan dari Maluku ke Australia itu kan dekat, atau dari NTT ke Australia lebih dekat lagi. Tapi kita nggak bisa ada perdagangan langsung, mesti lewat pusat dulu. Ini coba dirubah dulu, jangan terlalu curiga gitu kalau saya bilang tuh. Jangan terlalu curiga, dan jangan, karena kan begini, baik dari Papua, Maluku ataupun dari Aceh, saya bilang ini sumber daya manusia yang hebat-hebat itu ada di diaspora, banyak banget. Kalau Ibu mengatakan jangan terlalu curiga, mungkin sebetulnya jangan terlalu rakus. Seperti itu. Betul. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Ibu Angelina Patyasina dan Pak Yan. Kira-kira kami berharap bisa memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat tentang persoalan yang kita hadapi tadi. Yang paling umum adalah luka-luka lama yang belum sembuh dan persoalan-persoalan tata kelola yang belum benar-benar sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat. Pemirsa, kita akan berterima kasih kepada Bu Angelina karena telah memberikan kesempatan pada kita pada sore hari ini untuk berbincang-bincang. Kepada Pak Yan juga, terima kasih karena telah memberikan banyak sekali masukan yang berharga buat kami dan pemirsa semua. Demikian pemirsa, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan Archipelago Club. Selamat sore.